Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di Ibadah Digital SKM Besar bersama Bang Steven dan Kakak Gema. Kak Gema. Ya, Gimana kabarnya hari ini? Kabar aku tentunya luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, coba abang mau tahu dong kabarnya adik-adik seperti apa? Tapi sebelumnya Bang Steven, Iya kak. adik-adik jawabnya harus seperti tadi Kakak Gema lakuin ya. Wah, kayak gimana Kita tuh, Kak? contohin sekali ya Bang. Oke, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, yes, yes, yes. Coba ya, abang mau tanya adik-adik nih. Adik-adik, apa kabarnya? Wah, pada semangat semua ya. Semangat Bang. Berarti adik-adik semua sudah siap untuk melakukan ibadah. Nah, adik-adik, yuk kita ambil sikap berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi lagu Lingkupiku. Semuanya dengan sikap berdoa, tidak ada lagi yang bercanda. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita ulangi sekali lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami bisa kembali lagi beribadah digital ya Bapa. Kiranya selama kami beribadah ya Bapa, Engkau yang mendampingi kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami hati yang sukacita Tuhan, dan juga berilah kami kesenangan ya Bapa, sehingga kami dapat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah digital pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, tolong pimpin kebaktian
adik-adik. Wah, Kak Gema, hari ini perasaan Kak Gema kayak gimana, Kak? Perasaan aku tentunya bahagia. Bahagia. Aku juga bahagia loh, Kak. Wah, kalau adik-adik, perasaan adik-adik hari ini seperti apa ya? Bahagia bahagia juga. Wah, karena Bang Stephen bahagia, Kak Gema bahagia, dan adik-adik semua bahagia. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk ke kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita tunjuk ke kanan lagi. Kau sahabatku. Sekarang ke kiri. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan dari awal. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk ke kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita tunjuk lagi. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyi lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega dengan roti. Kita ulangi dari awal.
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanku. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, ku kan selalu mendukungmu, mendorong untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tanyakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, karena dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kak Gema, hari ini kita mau memperingati apa sih Kak Gema? Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta? Iya Bang Steven, hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus kepada semua orang percaya. Wah, berarti Kak Gema, Bang Steven, dan adik-adik semua sudah mempunyai Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Karena kita sudah mempunyai Roh Kudus, yuk adik-adik kita nyanyikan sebuah lagu nih yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Masih dengan sikap berdiri dan sukacita ya adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita ulangi dari awal.
Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Tuh, kita tepuk tangan semua. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, siapa di sini yang rindu akan firman Tuhan? Wah, ternyata semua adik-adik rindu mendengarkan firman Tuhan, Bang Steven. Kalau semua adik-adik rindu mendengar firman Tuhan, yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita nyanyikan lagu dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita ulangi sekali lagi. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan juga untuk setiap kami, sehingga kami boleh bertemu lagi di ibadah sekolah minggu digital hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Sarah. Kiranya kami boleh menunjukkan sikap yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau mengundang Roh-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bantu kami Tuhan untuk memahami setiap apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu digital hari ini bersama Kakak Sarah. Wah, adik-adik apa kabarnya? Pasti adik-adik di rumah kabarnya sukacita. Nah, Kakak Sarah selalu berdoa nih supaya adik-adik, Kakak Sarah, dan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik gimana? Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, Kakak Sarah mau minta dulu nih untuk adik-adik menyiapkan selembar kertas dan juga alat tulis dan tentunya Alkitab. Soalnya nanti di akhir video Kakak Sarah akan ngasih adik-adik pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Jadi pastikan adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik ya, dan juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, supaya
Pertanyaan yang kakak Sarah nanti berikan bisa adik-adik jawab? Bisa? Bisa dong pastinya. Yuk siapkan dulu alat tulisnya dan selembar kertasnya. Kakak Sarah tunggu ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau kita baca dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, adik-adik sekolah minggu besar pasti tahu dong Kisah Para Rasul ada di kitab Perjanjian apa? Perjanjian Baru. Betul. Yuk, kita sama-sama buka kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 13. Sudah? Kakak ulangi sekali lagi. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 13. Yuk dibuka yuk adik-adik. Kalau sudah dibuka, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak Sarah bacain ya, tapi adik-adik juga tetap menyimak Alkitabnya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik tadi sudah menyimakkan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari kitab apa? Kitab Kisah Para Rasul. Nah, adik-adik kalau tadi menyimak dengan baik, dengan serius, apa judul perikop kita hari ini? Apa? Ya betul, Pentakosta. Nah, adik-adik udah SKM besar, pasti sering dengar kata Pentakosta. Siapa yang pernah dengar kata Pentakosta? Wah, kalau yang rajin sekolah minggu pasti sering banget nih dengar yang namanya Pentakosta. Nah, kalau sering dengar, kira-kira adik-adik tahu nggak apa arti kata Pentakosta? Apa? Hah? Gak ada yang tahu? Oh, ada yang tahu tapi masih sedikit. Nah, kalau kayak gitu, bagi yang belum tahu, Kakak Sarah mau jelasin nih, apa sih Pentakosta? Pentakosta adalah
hari di mana turunnya Roh Kudus atas para rasul atau atas para murid-murid Tuhan ya. Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa ya Roh Kudus kok sampai turun atas para rasul? Jadi begini adik-adik ceritanya. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit pun akhirnya naik ke sorga. Tapi ketika mau naik ke sorga, para murid-murid atau para rasul-rasul merasa sedih, merasa takut, dan merasa khawatir. Kenapa mereka takut, khawatir, dan juga sedih? Karena mereka merasa akan ditinggalkan Tuhan Yesus. Bagaimanapun juga, setiap hari mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Kemanapun bersama Tuhan Yesus, memberitakan firman bareng Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka merasa ditinggalkan. Akan tetapi, walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada mereka, para murid-muridnya, kalau Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang penolong yang akan selalu menemani mereka dan memberikan mereka keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul pun dengan senantiasa menunggu janji yang Tuhan berikan tadi adik-adik. Ketika mereka menunggu, mereka selalu bertekun di dalam doa. Hingga pada hari yang ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan pun menepati janjinya adik-adik dengan menganugerahkan Roh Kudus. Kalau tadi kita baca di Alkitab, Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan turunnya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, Roh Kudus itu yang membuat para rasul kembali berani untuk memberitakan firman Tuhan. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus baik banget ya. Sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, tidak bersama-sama lagi dengan para muridnya, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan para rasul. Buktinya Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus yang tadi dianugerahkan untuk para rasul, untuk para murid-murid, ternyata tidak dianugerahkan kepada mereka saja loh, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sudah Tuhan anugerahkan Roh Kudus. Jadi adik-adik, kakak Sarah, mama papa sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana ya adik-adik ya? Roh Kudus ada di hati dan di pikiran kita. Adik-adik, walaupun Roh Kudus tidak bisa kita lihat, tetapi suara Roh Kudus dapat kita rasakan dan dapat kita dengar di hati kita. Wah, ternyata Roh Kudus itu adalah bukti adik-adik bahwa Tuhan selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tuhan selalu ada bersama kita, sama seperti Roh Kudus yang dianugerahkan untuk para rasul. Roh Kudus yang ada di hati dan di pikiran kita juga menyertai kita dan membantu kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan memberikan kita keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik, gak ada lagi nih alasan, Kak, kan aku masih kecil, kan aku masih SD, gimana bisa aku memberitakan firman Tuhan? Eits,
Kan tadi Kakak Sarah sudah bilang kalau kita sudah punya Roh Kudus yang memberikan kita keberanian serta menyertai kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, menjadi saksi Kristus dan memberitakan firman Tuhan bukan hanya untuk orang dewasa saja, bukan hanya untuk kakak sekolah minggu atau amang pendeta atau amang situa saja, tetapi semua orang yang percaya, bahkan adik-adik sekalipun bisa memberitakan firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, menjadi saksi Kristus dan memberitakan firman Tuhan bisa kita lakukan lewat perbuatan kita serta perkataan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang Kakak Sarah mau kasih contoh ke adik-adik gimana ya caranya sekalipun kita di rumah aja seperti saat ini, tapi kita tetap bisa menjadi saksi Kristus dan memberitakan firman Tuhan. Nih, yang pertama, walaupun di rumah aja, kita bisa menjadi saksi Kristus dengan menunjukkan sikap ketika kita mengikuti ibadah digital. Kita mau memberikan sikap kita yang baik, sikap kita yang sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah sekolah minggu digital, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika ada abang atau kakak sekolah minggu yang memberikan aktivitas, nah boleh nih adik-adik tunjukkan dengan sikap yang mau rajin mengerjakan aktivitas. Terus yang kedua, cara kita menjadi saksi Kristus walaupun di rumah aja bisa kita tunjukkan dengan sikap kita menolong orang tua. Wah, sekarang kan kita lagi di rumah aja nih. Pasti banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk menolong papa mama di rumah. Paling gampang deh caranya dengan membersihkan kamar tidur kita sendiri. Siapa yang kamar tidurnya masih dibersihin mama atau papa atau bahkan mbak? Wah, mulai sekarang kalau kita mau jadi saksi Kristus, kita harus mulai menolong mama papa dengan membersihkan tempat tidur kita sendiri. Kan sudah besar, jadi sudah bisa membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, lalu yang ketiga, cara kita menjadi saksi Kristus walaupun di rumah aja adalah dengan menjaga perkataan kita, baik kepada orang di sekitar kita maupun orang-orang yang ada di media sosial. Wah, gak menutup kemungkinan nih adik-adik. Adik-adik sekolah minggu besar sudah punya sosial media. Contohnya seperti Instagram maupun Facebook. Wah, siapa ayo ngaku yang punya sosial media Instagram atau Facebook? Wah, pasti sudah banyak adik-adik yang punya Instagram atau Facebook. Nah, untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan firman Tuhan, kita harus menggunakan sosial media yang kita punya untuk hal-hal kebaikan. Jangan mempergunakan sosial media untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya mengejek teman, terus apalagi menghina-hina orang lain. Wah, jangan sampai seperti itu adik-adik. Hendaknya kita mengisi sosial media kita dengan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, Roh Kudus selain menyertai kita untuk menjadi saksi Kristus, Roh Kudus juga berperan di hidup kita untuk memberi kita pengertian akan firman Tuhan. Jadi,
ketika kakak sekolah minggu memberitakan firman kepada adik-adik, terus adik-adik di rumah mendengar dan mengerti firman Tuhan itu. Nah, di situ Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati adik-adik sehingga adik-adik mengerti firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Wah, gimana adik-adik? Sudah paham sama firman Tuhan hari ini? Nah, untuk lebih paham lagi, untuk lebih mengerti lagi firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama ulang yuk. Apa sih yang kita pelajari di firman Tuhan minggu ini? Yang pertama, Tuhan sudah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita orang percaya. Jadi setiap orang percaya sudah ada Roh Kudus. Tadi Roh Kudus ada di mana aja? Roh Kudus ada di hati dan di pikiran kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita adalah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Lalu yang ketiga, Roh Kudus yang ada di diri kita membantu kita serta menyertai kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk berani memberitakan firman Tuhan lewat perbuatan dan perkataan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, selain itu, selain Roh Kudus menyertai kita, memberikan kita keberanian untuk memberitakan firman, Roh Kudus juga bekerja di hidup kita untuk membantu kita mengerti akan firman Tuhan. Jadi gimana adik-adik? Udah semakin paham? Sudah kakak Sarah yakin? Pasti sudah semakin paham, sudah semakin pintar tentang Pentakosta dan juga tentang Roh Kudus. Tepuk tangan dong untuk adik-adik dan terlebih untuk Tuhan Yesus. Nah, tadi kan kakak Sarah udah bilang kalau habis firman kita mau menjawab pertanyaan. Yuk, siapkan selembar kertas dan pulpen atau pensil. Sudah? Sudah. Yuk, kita simak baik-baik pertanyaan yang akan kakak Sarah tanyakan berikut ini. Pertanyaan pertama, kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa firman Tuhan yang tadi kita baca? Yuk, langsung ditulis jawabannya. Kakak Sarah tunggu. Kakak Sarah hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan kedua. Adik-adik, kira-kira apa ya judul perikop firman Tuhan yang tadi kita baca? Hayo, yang tadi menyimak dengan sungguh-sungguh pasti tahu. Langsung ditulis jawabannya. Kakak Sarah tunggu. Kakak Sarah hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gimana? Bisa menjawabnya? Pasti bisa dong. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Pada hari yang keberapa ya Tuhan Yesus naik ke sorga?
Ditulis jawabannya adik-adik. Sudah? Kalau sudah kakak Sarah hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Kalau sudah, kita ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir ya adik-adik. Tadi kan kita bahas kalau Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, kira-kira dalam bentuk apa ya Roh Kudus turun atas para rasul? Kita tulis jawabannya. Kakak Sarah tunggu. Sudah? Kalau sudah, kakak Sarah hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, kira-kira siapa ya yang banyak benarnya atau malah yang banyak salahnya? Wah, kalau penasaran benar apa enggak jawabannya, yuk kita koreksi bersama. Jawaban nomor 1. Tadi pertanyaannya, kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa firman Tuhan hari ini? Jawabannya apa adik-adik? Jawabannya adalah dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 13. Siapa yang benar? Wah, pasti ini benar semua sih, kakak Sarah yakin karena adik-adik menyimak dengan baik. Nah, sekarang kita ke jawaban nomor 2. Tadi pertanyaannya, apa ya judul perikop firman Tuhan yang kita baca hari ini? Apa jawabannya? Judul perikopnya adalah Pentakosta. Wah, adik-adik pasti benar nih, kakak Sarah yakin lagi. Oke, kalau nomor 1 benar, nomor 2 benar, pasti nomor 3 benar. Siapa yang yakin? Pasti yakin ya. Yuk, kita ke jawaban nomor 3. Jawaban nomor 3. Tadi pertanyaannya, hari keberapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Jawabannya apa? Jawabannya adalah Tuhan Yesus naik ke sorga pada hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit. Siapa yang benar lagi? Wah, pasti semuanya benar, kakak Sarah yakin. Dan sekarang kita ke pertanyaan atau jawaban yang nomor terakhir, nomor 4. Oke, sudah siap? Yuk, kita ke jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4, tadi pertanyaannya, Roh Kudus yang turun atas para rasul, turunnya dalam bentuk apa ya? Jawabannya adalah dalam bentuk lidah-lidah api. Yeay, siapa yang benar semua? Wah, kalau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sih harusnya semuanya benar semua ya. Kakak Sarah yakin adik-adik di rumah pasti benar semua. Wih, hebat adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak Sarah selalu berharap adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan selalu juga dilakukan ya. Oke? Oke. Adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak Sarah. Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan hari ini,
kami belajar banyak hal, dan yang paling terutama kami belajar untuk selalu berani menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kini kami siap Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon ampun jika selama mendengarkan firman Tuhan kami gak fokus, kami banyak bercanda, kami banyak main-main Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya di ibadah minggu depan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita semua, Kak Gema, Bang Tipen, dan adik-adik semua sudah mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Iya betul Bang Steven. Nah, karena kita sudah punya Roh Kudus, kita harus mau memberitakan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, yuk adik-adik sama-sama kita dalam sikap doa, kita angkat pujian bagaikan bejana. Semua adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. kita angkat pujian ini dari awal bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kami masih boleh beribadah. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami bahwa di dalam hati kami ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kami untuk memberitakan firman-Mu di dalam perbuatan dan perkataan kami, di dalam sikap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus yang baik, tolong ajari kami untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, untuk bersama Roh Kudus mengerjakan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala berkat yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu Selanjutnya Tuhan Yesus memberkati. Dadah.